Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmad, Al-Mukarram Ketua RW 010 Bapak Mundir, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah. Bil khusus yang kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sa'i. Kita doakan guru-guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Bertambah usia, semoga bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, berselawat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan kita diganti dengan kemudahan, permasalahan kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keinginan, segala harapan, segala cita-cita yang belum terkabul, semoga dipercepat pengkabulannya oleh Allah. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Dimudahkan haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra putri kita, anak cucu kita, keluarga besar kita. Semoga dijadikan ahli sujud, jadikan ahli Quran, jadikan ahli salawat, dijadikan ahli zikir, dijadikan anak-anak yang takut kepada Allah. Di antara mereka yang belum sholat, semoga dimudahkan untuk sholat. Yang belum ke masjid, dimudahkan untuk ke masjid. Yang belum mengaji, dimudahkan untuk mengaji. Yang belum tutup aurat, dimudahkan untuk menutup aurat. Dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dijauhkan daripada teman-teman yang tidak baik, yang masih terjebak dalam kemaksiatan, dalam dosa. Semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Allah masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, sehingga kita semua masih bisa untuk menambah amal soleh, untuk bisa meraih derajat yang tinggi di surga. Dan Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Semoga nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ibadah, nikmat mengaji, nikmat menjadi ahli masjid, terus menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir usia kita. Kita dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah li ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Bakar Muslim, Syekh Bakar Al-Jalani, wa Kaji Hashim Asy'ari, wa Kaji Khalil Al-Bangkalani, wa Kaji As'ad Syamsul Arifin, wa Kaji Nur Ali, wa Haji Ihsan Jampes, wa Haji Syafi Hadami, wa Haji Wali Marsyid Ramli, wa Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autab wa Sayyibadil Salihin jami'a abaina ummahatina jaddatina wa sal marhum Haji Ming bin Haji Dagal marhum Ajaminah binti Haji Jami wal marhum Ayah Ramli bin Abdul Alim wal marhum Abi Amir bin Haji Ming wal marhum Bapak Amir Bapak Haji Syarif bin Fulan marhum Bapak Haji Amir bin Haji Zain wal marhum Bapak Syahrani wal marhum Abi Raqib ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdol?" Ya Rasul, amalan apa yang paling afdol? Nabi besar Muhammad menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha." Salat di awal waktu. Kemudian datang orang yang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdol?" Amalan apa yang paling afdol? Anehnya pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Nabi menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Orang ini pulang, datang orang yang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol?" Amalan apa yang paling afdol? Dijawab oleh Nabi besar Muhammad, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Setelah semuanya pulang, sahabat yang dari tadi menemani Nabi terheran-heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, datang 3 orang. Bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Tapi mengapa kau jawabannya bertanya dengan pertanyaan yang sama? Datang 3 orang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tapi mengapa kau jawabannya berbeda-beda? Yang betul yang mana?" Dijawab oleh Nabi besar Muhammad, "Semuanya betul." Orang yang pertama datang, itu orang baik, pemberani, ahli sedekah, dan juga taat kepada kedua orang tua. Tapi dia punya penyakit, suka nunda-nunda sholat. Kalau udah datang waktu sholat, ntar aja dah, nanti aja dah. Sholat tapi ditunda-tunda. Maka dari itu aku jawab sesuai kadar penyakitnya. Penyakitnya suka nunda-nunda sholat, aku jawab, "As-salatu fi awwali waqtiha." Amalan yang paling afdal sholat di awal waktu. Adapun orang yang kedua, itu ahli sholat, rajin ibadahnya, tepat pada waktunya, dan juga taat kepada kedua orang tua, tapi punya penyakit penakut. Disuruh jihad, hatinya ciut, padahal berani tidak mempercepat mati dan takut pun tidak memperlambat mati. Kita lihat Khalid bin Walid. Itu sahabat Khalid bin Walid dari muda, bahkan dari semenjak kafir, itu sudah menjadi panglima perang. Itu ketika perang Uhud, yang mana umat Islam tadinya menang, kok tiba-tiba kalah. Itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, hingga akhirnya Khalid bin Walid masuk ke dalam agama Islam, tetap menjadi panglima perang. Ya, zaman Sayyidina Abu Bakar sampai Rasul wafat, tetap menjadi panglima perang. Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, tetap jadi panglima perang. Tapi wafatnya bukan di medan jihad. Wafatnya bukan di dalam peperangan, wafatnya di atas kasur. Itu menunjukkan berani tidak mempercepat mati, takut pun tidak memperlambat mati. Kenapa? Ajal sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang kedua ini penakut, maka aku berkata kepada dia, amalan yang paling afdol adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Jihad musuhnya jelas, itu orang kafir. Orang kafir juga orang kafir harbi, ya, seperti Israel. Nah, itu jelas. Perangnya, jihadnya jelas. Nah, kalau ini sesama Islam, pengajian dibubar-bubarin, nah ini bukan jihad tapi jahat. Tidak ada ajaran Wali Songo tuh membubarkan pengajian, nggak ada. Justru tuh Wali Songo yang kafir dijadikan umat Islam. Ya, nggak ada Wali Songo berbeda pendapat kemudian menyerang. Nggak ada. Para Wali Songo ini adalah orang-orang yang sangat toleransi, dikarenakan akhlaknya. Hampir 90% di Nusantara ini masuk tertarik terhadap agama Islam. Jadi para Wali Songo itu mengajak, bukan memukul, bukan mengejek, ya, merangkul, bukan memukul. Ini ada mengaku-ngaku Wali Songo tapi suka membubarkan pengajian. Ya, suka bubarkan pengajian ini bukan ajaran Wali Songo, ini ajaran PKI ini yang begini. Ya, memecah belah sesama umat Islam. Jadi siapapun dia, sebesar apapun namanya, kalau ngajak bermusuhan jangan diikutin.
Itu namanya seton. Ya, kerjaan setan ngapain? Ngadu domba orang. Jadi kalau ngaji itu harus pengajian yang tadinya musuhan jadi akur. Jangan yang udah akur dibikin musuhan. Nah, itu nggak beres namanya itu. Nah, kata Nabi, amalan yang paling afdal adalah jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena orang ini penakut. Maka dari itu diobati sama Nabi biar dia jadi berani. Adapun orang yang ketiga, sholatnya udah bagus, jihadnya sudah bagus, tapi punya penyakit, suka ngelawan sama orang tua. Dikasih tahu orang tua ngejawab mulu. Ada yang begitu? Mentang-mentang udah disekolahin tinggi, ngerasa lebih pintar dibanding orang tua. Orang tua ngasih nasihat, orang tua ngasih pandangan, dijawab mulu yang begini nih. Hati-hati yang begini nih. Jangan sok pintar. Ya, jangan merasa udah punya kemudian ngejawab mulu kepada orang tua. Hati-hati, bisa dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin hidupnya berkah, ingin semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus nurut ucapan orang tua. Selama orang tua mengajarkan kepada kebaikan, maka hendaknya kita ikut. Jadi hati-hati. Nih, jangan suka ngejawab sama orang tua. Yang ngajarin kita ngomong adalah orang tua. Nah, ini orang yang ketiga penyakitnya suka ngelawan sama orang tua. Maka aku jawab kepada dia, birrul walidain. Yang paling afdal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Nabi besar Muhammad adalah manusia yang sangat pintar dan cerdas. Beliau mengobati orang sesuai penyakitnya. Ini penyakitnya suka nunda-nunda sholat, disuruh tepat waktu. Ini penyakitnya penakut, dibikin berani. Ini penyakitnya suka ngelawan sama orang tua, dibikin berbakti kepada kedua orang tua. Ibarat dokter ahli, mengobati sesuai penyakitnya. Yang sakit kepala dikasih obat sakit kepala, yang sakit perut dikasih obat sakit perut, yang sakit gigi dikasih obat sakit gigi. Ini kan terkadang ada dokter, ya penyakitnya beda-beda disebut satu semua tuh. Sakit kepala apa? Oh, corona ini. Ini pilek, oh corona ini. Ini panuan, oh sama corona juga. Sampai panuan, korengan corona juga. Nah, ini Nabi kita Muhammad adalah manusia yang sangat cerdas. Dan Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, as-salatu fi awal waqti ridwanullah, wa awsatuhu rahmatullah, wa akhiruhu afwullah. Salat di awal waktu itu dapat ridho Allah. Ini tertinggi dah. Tidak ada yang lebih tinggi dibanding ridho Allah. Paling top udah. Kemudian salat di pertengahan waktu, rahmatullah, mendapat kasih sayang Allah, masih dirahmati oleh Allah. Salat di akhir waktu, afwullah, dapat ampunan Allah. Nah, ini jangan sampai disalahpahami nanti. Nah, berdasarkan ini semua, apabila kita buka kitab-kitab fikih, maka ulama membagi waktu menjadi 6 waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu jawas atau waktu ikhtiar, ada waktu makruh, ada waktu hurmah, ada waktu darurah, dan ada waktu udzur. Berapa waktu itu? 6 waktu. Nah, zuhur sama asar ini relatif sama. Yang beda nanti hanya maghrib saja. Maghrib waktunya singkat. Menurut madhab Syafi'i yang jadid, sholat maghrib itu waktunya habis adzan, orang ambil udu, kemudian sholat 5 rakaat. Berarti sholat fardu 3 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, waktunya habis. Itu menurut madhab Imam Syafi'i yang jadid. Makanya kalau udah maghrib jangan ditunda-tunda. Secara umum kita ikut pendapat Imam Syafi'i yang jadid, pendapat beliau yang sudah berada di Mesir. Akan tapi dalam beberapa masalah, itu disebutkan dalam kitab At-Takrirat, sekitar 18 masalah kita ikut pendapat yang kodim, yang lama. Karena dinilai dalilnya lebih kuat dan juga lebih memudahkan untuk umat Nabi besar Muhammad. Ini kalau ikut yang jadid, yang baru, maghrib waktunya singkat banget. Sedangkan maghrib kadang kita masih di jalan. Maghrib kadang kita belum nyampe rumah. Ini apalagi kalau di daerah selatan, ini susah banget nyari masjid. Ya, nyari masjid, nyari musola itu susah banget itu. Ya, kalau di timur, di utara masih banyak musola, masih banyak masjid. Nah, tapi kalau daerah selatan tuh, ya Allah, susah banget itu. Itu kalau iman nggak kuat banget, tinggal sholat itu. Ya. Nah, ini kalau ikut yang jadid berat. Jadi kalau dalam madhab jadid,
itu dari waktu adzan, wudu, kemudian sholat 5 rakaat habis waktunya. Tapi jangan salah paham. Jangan dikira habis ini langsung masuk waktu isya. Enggak. Jadi kan kalau duhur habis masuk asar, asar habis masuk maghrib, maghrib masuk, maghrib habis enggak otomatis langsung masuk isya. Ini ada kiai yang salah paham. Ya, dia berkata, ini waktu maghrib itu singkat, cuman kadar 5 rakaat, kemudian habis waktunya masuk waktu isya. Berarti cepat dong waktu isya. Enggak begitu. Itu bisa dilihat dalam syarah Yaqutun Nafis. Jadi setelah habis waktu maghrib, ini menurut pendapat yang jadid, itu adalah waktu barzakh, waktu pemisah antara maghrib dan isya. Jadi nggak otomatis masuk isya, enggak. Waktu isya sama tetap. Bukan berarti waktunya maju, enggak. Waktu isya tetap itu ada waktu barzakh, waktu pemisah antara waktu maghrib dan waktu isya. Tapi untungnya kita ikut pendapat yang qadim. Pendapat yang qadim, waktu maghrib itu sampai hilangnya merah. Baik, kita mulai dari yang duhur asar. Nih duhur asar hampir sama. Yang pertama waktu fadilah. Ini diambil dari dari hadis Nabi besar Muhammad, awal waktu ridwanullah. Salat di awal waktu adalah ridho Allah. Nah, orang yang salat di waktu fadilah ini mendapatkan ridho Allah. Nah, waktu fadilah itu kapan? Waktu fadilah itu dari semenjak adzan. Habis adzan, kemudian ambil wudu. Setelah ambil wudu, sholat sunnah qobliyah 4 rakaat. Kemudian sholat duhur 4 rakaat. Setelah itu membaca wirid. Habis membaca wirid, sholat ba'diyah 4 rakaat. Setelah itu makan siang. Itu waktu fadilah. Dari adzan sampai makan siang. Kira-kira berapa menit itu? 40 menitan ya. Ya kira-kira 40 menitan dah tuh. Jadi orang yang sholat jam 12:30 itu masih waktu fadilah. Ya. Tapi bukan tepat waktu. Ya kalau udah tepat waktu udah pasti waktu fadilah. Tapi sholat di waktu fadilah belum tentu tepat waktu. Nah tadi kita nih sholat maghrib nih tepat waktu kita. Jadi kita sholat di waktu yang paling utama, di waktu fadilah. Kemudian kita lakukan di tempat yang paling utama, di mana? Masjid. Kemudian kita lakukan dengan cara yang paling utama, yaitu sholat berjamaah. Wah, itu berlipat-lipat utamanya tuh. Dikerjakan di waktu yang paling utama, di tempat yang paling utama, dengan cara yang paling utama. Sholat 12:30 atau sholat jam 4 itu masih waktu fadilah. Sholat duhur jam 12:30. Sholat asar jam 4 itu masih waktu fadilah. Hanya saja nanti ya jam-jam segitu biasanya untuk berjamaah susah. Kenapa? Orang sudah selesai sholat berjamaah. Tapi bicara waktu fadilah itu dari adzan sampai kira-kira 40 menit. Ya. Setelah waktu fadilah ada waktu ikhtiar atau waktu jawas. Ya, waktu milih. Jawas boleh. Jadi usahakan kita sholat di awal waktu. Usahakan sholat di awal waktu dengan cara yang di waktu yang paling utama, di tempat yang paling utama, dan dengan cara yang paling utama. Usahakan itu. Tapi ya dalam satu hal, terkadang dalam keadaan tertentu kita nggak bisa sholat di waktu utama. Ya, misalnya masih di jalan atau shift malam, baru pulang kerja. Ini kayaknya kalau langsung sholat nih kayaknya pala oleng nih. Ini kayaknya nggak bakal khusyuk. Nanti sholat nih 4 rakaat jadi 3 rakaat ini. Misal, ya maka dia boleh milih. Boleh milih di waktu yang kedua. Itu waktu ikhtiar dan jawas. Ya, waktu yang dibolehkan. Sholat jam duhur jam 1 boleh gak? Boleh. Sholat asar jam 4 gak? Boleh gak? Boleh. Bicara boleh, boleh. 1:30 boleh gak? Boleh. Tapi yang utama usahakan sholat di awal waktu. Jangan ditunda-tunda, karena kalau udah nanti takut keburu mati. Jangan entar-entar, akhirnya terlantar. Apalagi apa? Datang temen, lama nggak ketemu. Ya mau sholat nanti jam 1:30, datang temen. Kira-kira enak gak tuh mau pamitnya? Kadang nggak pamit, akhirnya ngobrol sampai asar. Kagak sholat tuh jadinya. Jadi usahakan sholat di awal waktu. Tapi barang siapa yang nggak bisa sholat di awal waktu, misal dia jaga toko
atau jaga perusahaan, wudhu ada yang gantian, maka itu boleh nanti milih di waktu yang kedua, yaitu waktu ikhtiar. Dia boleh milih, ikhtiar itu milih, dan jawas, dan itu dibolehkan. Nah, ini makna dari sabda Nabi, wa awsatuhu rahmatullah. Salat di pertengahan waktu itu mendapat rahmat Allah, masih disayang oleh Allah. Kenapa? Karena salatnya itu belum akhir-akhir, itu masih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga kita selalu dapat salat di waktu fadilah. Amin. Kemudian setelah waktu fadilah selesai, masuk waktu ikhtiar atau waktu jawas. Waktu ikhtiar, waktu jawas selesai, masuk waktu makruh. Kapan nih waktu makruh? Waktu makruh ini udah mepet-mepet. Jam 3, sholat duhur jam 3, sholat asar jam setengah 6. Ini udah mepet-mepet ini. 15 menit lagi udah mau masuk waktu sholat yang berikutnya. Ini waktu makruh. Ya, 15 menit lagi mau asar, sholat duhur itu makruh. Tapi 15 menit udah takbir. Kalau 15 menit baru mau masuk kamar mandi, ya keburu habis waktunya. Ya, ini 15 menit dari hitungan takbir. Kalau 15 menit lagi waktu mau habis, dia baru mau masuk kamar mandi. Ini kelamaan di kamar mandi bisa-bisa udah adzan ini. Betul apa tidak? Nah, itu waktu makruh. Jam 3 sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Masih tersisa gak waktu duhur? Masih, tapi gak lama lagi masuk asar. Itu makruh. Itu namanya sholat di akhir waktu. Makna dari hadis Nabi, wa akhirhu afullah. Sholat di akhir waktu itu dapat ampunan Allah. Ini awas nih, jangan tidur nih, nanti salah paham lagi. Ini habis ngaji nanti salah paham. Oh berarti kita yang tepat nih sholat di akhir waktu kita nih. Ya, mudah-mudahan kayak kita nih yang banyak dosa, berarti tepatnya sholat duhur jam 3 ini. Sholat asar jam setengah 6. Kenapa? Kita ngincer ampunannya. Ini ada Pak di Pelumpang, di sono di Al-Faizin. Ada pedagang itu sholat duhur jam 3 mulu. Ya, sholat asarnya jam setengah 6. Santri dia. Jadi kalau ditegur ya pintaran dia. Kata dia, lu nggak ngaji sih. Waktu itu ada waktu fadilah, ada waktu jawas, waktu ikhtiar, waktu makruh, waktu hurmah. Lu ngerti gak? Ya kagak ngerti lah pengurus. Ya, maka dari itu karena aneh orang ngaji, sebetulnya yang tepat nih kayak orang-orang kita nih, yang tepat nih akhir di waktu nih. Yang tepat akhir waktu kenapa? Karena kita ngincar ampunan. Akhirnya pengurus nanya mana? Itu gimana tuh kata si Fulan? Kalau orang-orang kayak kita nih tepatnya di akhir waktu, wah dia tidur kali waktu ngaji gitu. Ini jangan-jangan waktu mondok dulu tidur. Dijelaskan oleh ulama, wa akhiruhu afullah, salat di akhir waktu itu dapat ampunan Allah. Kata-kata ampunan itu berarti karena dosa. Sebetulnya dosa dia. Ya, tapi dikarenakan masih sholat dan waktunya belum habis, belum keluar, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata kamu saya maafkan. Berarti gimana tuh? Kamu saya maafkan berarti apa? Salah sebetulnya, ya ngelanggar, tapi kamu saya maafkan. Udahlah ente anda maafin dah. Berarti apa? Sebetulnya salah, tapi dimaafin. Sama nih di akhir waktu, dosa sebetulnya udah mepet-mepet nih sholat jam segini mah udah nggak khusyuk, betul gak? Udah uber-uberan, takut keburu adzan ini yang begini, nggak bakal dia khusyuk, nggak bakal dia bisa baca surat panjang-panjang, pasti dia ngambil singkat-singkat. Ya. Nah yang begini dapat ampunan Allah karena masih sholat dan waktunya belum keluar. Ini waktu yang keberapa berarti ini? 3. Nah, ini makruh berarti dibenci ya. Kemudian masuk waktu yang keempat adalah waktu hurmah, waktu haram. Ya, kapan ini? Sholat duhur baru dapat 3 rakaat udah adzan asar. Ya, sholat asar udah tahiyat sih, tapi belum salam, udah keburu maghrib yang begini. Dani muadzin sensi banget mana nih? Aneh baru sholat udah adzan aja dia. Lah, bukan. Dari mana aja baru sholat. Ya. Ini kadang habis sholat udah ngoceh dia. Baru sholat udah sholat lagi. Lah mas, sholat jam berapa ente? Zuhur asar mah panjang waktunya. Karena udah mepet ya adzan lagi lah. Nah, ini yang dia maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun. Fawail, wail, celaka. Ya, disebutkan dalam tafsir wail ini nama lembah di dalam api neraka jahanam. Ya, jadi di neraka jahanam itu ada lembah namanya wail. Itu khusus bagi orang yang bagaimana? Orang yang sholat. Orang sholat bagaimana yang akan dimasukkan ke lembah jahanam adalah alladzina hum an salatihim sahun. Ialah orang-orang yang mengakhirkan waktunya hingga keluar mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya. Ini hati-hati nih. Yang suka mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, ini akan masuk wail. Bayangin, sholat aja masih wail, apalagi kagak sholat. Nah, ini yang wail ini, dia sholat, tapi udah keluar waktu. Sholat subuh, jam 6. Sholat subuh jam 6, pas kunut, udah terbit matahari. Ini wail yang begini nih. Kenapa? Karena sebagian waktunya itu sudah keluar waktu. Untungnya di sini pakai an, bukan pakai fi. Kalau pakai fi, alladzina hum fi salatihim sahun, ialah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Wah, semua kita celaka, Pak. Ya. Terus terang kita dari takbir sampai salam, banyakkan khusyuknya, banyakkan ingatnya apa, banyakkan lupanya. Banyakkan lupanya. Kadang barang-barang yang kita lupa tuh ingatnya pas sholat, betul gak? Betul itu. Ya Allah, itulah kelemahan kita. Akan tapi ada riwayat yang unik, ya, ini terdapat dalam kitab Busrul Karim, syarah daripada kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Ya, ini sudah saya tandain sebetulnya semenjak lama, tapi ketika saya baca hadis itu seolah-olah saya baru baca. Ya gitulah ilmu, kalau lama nggak dibuka hilang lagi. Pas saya buka, ya Allah, ini saya baru tahu ada ilmu begini. Akan tapi itu ada tandanya, ada garisnya, kan berarti kan pernah kita baca itu dulu, pernah kita pelajarin. Tapi karena lama nggak dibuka, jadi seolah-olah kita nggak tahu. Di situ ada riwayat, ada hadis Nabi besar Muhammad, al-farqu baina salatina wa salati ahlil kitab waswasatut syaiton. Ya, al-farqu baina salatina wa salati ahlil kitab waswasus syaiton. Jadi perbedaan antara salat kita dengan salatnya ahlul kitab. Ya, para ahli kitab yang nggak percaya sama Nabi Muhammad, nggak percaya sama Al-Quran, tapi di ahli kitab, ahli Injil, ahli Taurat. Apa perbedaan sholat kita dengan sholat mereka? Perbedaannya adalah waswasatus syaiton. Sholatnya kita ada waswas setannya. Kalau sholatnya mereka nggak ada waswas setan, nggak ada. Kenapa kok nggak ada waswas setannya? Kata setan ini mah teman kita. Ya, ngapain diganggu lagi? Orang dia nggak beriman sama Nabi Muhammad, nggak percaya sama Al-Quran, udah nggak usah diganggu sholatnya. Kawan, sohib, nggak diganggu. Sedangkan sholat kita, ya, sholatnya orang beriman, ya, ini mendatangkan ridho Allah. Karena Allah ridho, maka setan berusaha sekuat tenaga biar kita nggak dapat ridho Allah. Makanya waswas setan tuh, ya, waswas setan ada di hati kita ketika kita sholat. Makanya kita dianjurkan sebelum sholat itu membaca surah An-Nas, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian juga sebelum baca surat Fatihah, baca juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sama seperti pengurus masjid taklim, ya, pengurus apa saja. Itu kalau anteng-anteng baik, nggak ada yang hasut, nggak ada yang benci, nggak ada yang iri, nggak ada yang fitnah. Ya itu jangan-jangan Allah nggak ridho itu. Kata setan, udah ini biarin aja dah, ini sohib kita nih, nggak usah diganggu. Ya udah nggak ada cobaan itu. Nah tapi kalau ngurus masjid taklim ada cobaannya, ada fitnahannya, ada ujiannya, itu tanda Allah ridho itu. Kenapa? Ya setan nggak tinggal diem, makanya dibikin pecah. Dibikin apa? Ada yang ngomongin, dibikin ada yang ngeselin. Biar apa? Biar berhenti. Tapi kalau dia kuat, maka insya Allah dia akan terus-menerus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama. Ini juga sholatnya ahlul kitab itu tidak ada ruku. Dalam surah Al-Baqarah, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian semua bersama orang yang ruku.
Ya ini untuk ahlul kitab. Karena sholatnya ahlul kitab tuh nggak ada rukuknya. Jadi sholatlah kalian semua berjamaah dengan Nabi besar Muhammad dan para sahabatnya. Sholat yang ada rukuknya. Kenapa kok disebut pakai warka'u ma'ar rokin, rukulah bersama orang yang ruku. Kenapa kok pakai kata-kata ruku? Dikarenakan ahlul kitab sholatnya tidak ada rukuknya. Sama tadi tuh. Tidak ada waswas setan. Akan tapi meskipun seperti itu, ya meskipun itu tanda kalau ada waswas setan di hati kita ketika sholat itu tanda kita ini orang beriman. Tapi meskipun seperti itu kita tetap harus berjuang sekuat tenaga agar kita tetap bisa hadir, ya menghadirkan, mentadaburi bacaan-bacaan sholat ketika kita sholat. Shollu ala Muhammad. Nah, tadi tuh, jadi sholat yang haram itu kapan waktunya? Dia sholat sebagian waktunya sudah keluar. Dan yang kelima sekarang, waktu darurah. Kapan itu waktu darurah? Waktu yang tersisa hanya untuk takbiratul ihram. Waktu duhur masih tersisa tapi hanya sekedar untuk takbiratul ihram. Waktu asar masih tersisa tapi hanya sekedar takbiratul ihram. Ini namanya waktu darurah. Bagi siapa ini waktu darurah? Bagi perempuan. Perempuan yang tiba-tiba suci dari haidnya. Zalal mani. Jadi nanti ada kaidah, ada ja'al mani, ada zalal mani. Ada ja'al mani, datang penghalang. Apa penghalang sholat? Haid. Ya, lagi bersih tiba-tiba datang haid. Ada zalal mani, hilangnya penghalang. Penghalang sholat adalah haid. Ketika haidnya bersih berarti sudah tidak ada lagi yang menghalangi sholat. Ini perempuan lagi haid. Berarti apa? Ada penghalang yang menyebabkan dia nggak bisa sholat. Tiba-tiba adzan asar kurang 2 menit. Adzan asar kurang 2 menit. Dia pipis. Pas dia pipis dilihat, wah ini udah bersih nih. Ya, ini mungkin kalau laki-laki bingung, tapi kalau perempuan paham dia. Ya, paham. Ada yang ngalamin? Ya, ini biasanya perempuan kalau udah akhir-akhir tuh pakai ini, pakai pembelut yang tipis. Apa tuh namanya tuh? Pentiliner. Apa? Ya. Tempes ngompol. Nah, pakai pentiliner tuh biasanya tuh. Ketika dia mau pipis, lihat, oh ini bersih nih, berarti udah bersih. Berarti apa? Zalal mani, penghalangnya hilang. Tapi waktu sisa 2 menit. Berarti kan masih ada waktu duhur tuh. Maka sholat duhur itu dia wajib. Duhur itu dia wajib sholat. Ya tentunya pas dia mandi kan udah habis waktunya. Nanti habis dia sholat asar, dia wajib qadha duhur. Kenapa? Karena dia pernah ada di waktu darurah, waktu sesaat di waktu duhur, sedangkan dia dalam keadaan suci. Kira-kira jelas apa tidak nih? Atau maghrib? Ya 5:30 lewat. Dia lagi haid, kan nggak wajib sholat lah haid. Pas mau maghrib kurang 2 menit atau kurang 3 menit, tiba-tiba bersih. Berarti apa? Nanti dia habis sholat maghrib qadha asar. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas. Ini jangan ada yang ini nih, udah nih kan haid. Ngapain kita dengerin orang kita nggak haid? Gak apa-apa, bapak nggak wajib tahu. Ya, laki-laki nggak wajib tahu bab haid bagi laki-laki yang nggak berurusan sama wanita. Bagi laki-laki yang nggak suka perempuan nggak wajib tahu tuh. Ya, tapi di sini pada punya bini apa enggak tuh? Ya, kalau masih suka sama bini berarti apa? Wajib tahu tentang bab haid. Atau dia sama perempuan, dia nggak ada perempuan, tapi punya anak perempuan atau punya empok perempuan. Intinya yang masih berkaitan sama perempuan dia wajib tahu. Tapi yang nggak punya empok perempuan, nggak punya adik perempuan, nggak punya anak perempuan, nggak punya bini, nggak wajib tahu. Boleh tidur. Ya, tapi yang masih butuh perempuan wajib tahu nih. Kenapa? Kita susah Pak, kita masuk surga Pak. Perempuan mah masuk surga gampang. 4 langkah masuk dia. Apa kata Nabi? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha
wa hafizat farjaha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila perempuan jaga sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah kagak, misal, duha males, misal, tahajud boro-boro, tapi yang penting 5 waktu dijaga nih. Sama puasa Ramadan, Senin Kamis kagak, Muharram kagak, ya, puasa Daud kagak, puasa putih kagak, Ayyamul Bid, Ayyamul Syud enggak, pokoknya enggak pernah puasa sunnah, cuman puasa Ramadan saja, tapi punya utang kodok nih. Kemudian apa? Taat sama suami. Yang keempat, jaga kemaluan, tidak selingkuh. 4 doang. Sholat yang benar, puasa yang benar, taat suami, jaga kemaluan. Surga Pak, cuman 4 langkah. Tapi banyak yang kepleset. Cuman 4 langkah, tapi banyak yang kepleset. Kalau kita ini susah masuk surga Pak, laki-laki. Kita misal jaga sholat 5 waktu, ahli tahajud, ahli duha, puasa Ramadan rajin, bahkan Senin Kamis kita puasa, Ayyamul Bid, Ayyamul Syud kita puasa, tapi bini kita nggak pakai jilbab kita diemin, bisa keseret kita Pak. Anak kita zina kita diemin, bisa keseret kita Pak. Ya susah kita masuk surga. Makanya kita wajib tahu ini. Ini tadi Pak, zalal mani, hilangnya penghalang. Ada lagi ja'al mani, tiba-tiba datang penghalang. Ini perempuan nih ingetin istri-istri kita dan juga putri-putri kita, ingetin kalau udah mau datang waktunya haid, jangan pernah tunda-tunda sholat. Ya secara umum jangan pernah tunda-tunda sholat, terutama ketika detik-detik mau haid. Itu perempuan tahu tuh biasanya Pak, udah waktunya mau haid, jangan pernah tunda-tunda sholat. Ini kadang sholat duhurnya jam 12:30 atau sholat duhur jam 1, pas mau sholat dilihat haid. Bisa sholat apa tidak tuh? Gak bisa. Padahal dia pernah setengah jam atau sejam ada di waktu duhur dan dalam keadaan suci. Wajib sholat itu Pak. Itu wajib sholat. Tapi dikarenakan haid, akhirnya dia nggak bisa sholat. Maka nanti ketika sudah suci, itu wajib dikodok. Ini terus terang nih, kebanyakan perempuan ngerti apa kagak nih? Kagak Pak. Ya, kebanyakan nggak sholat ini. Ditinggal yang beginian nih. Atau bersihnya jam 3 malam. Jam 3 malam bersih dari haid, itu wajib sholat isya dia. Minimal sebelum subuh dia wajib sholat isya. Tapi terus terang, kebanyakan perempuan bagaimana? Nanti ajalah, sekalian sama subuh, tinggal tuh sholat. Tadi sholatnya surganya perempuan cuma 4 langkah, hanya saja banyak yang kepleset. Jadi penting nih kita mengetahui hal ini semua. Itu waktu darurat. Yang terakhir, yang keenam, waktu udzur. Kapan tuh waktu udzur? Bagi musafir. Ya, musafir yang perjalanan lebih dari 84 km, maka dia dibolehkan untuk jamak sholat. Ya, sholat duhur di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Sholat maghrib di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Sebetulnya nggak boleh. Sholat duhur ya di waktu duhur, sholat maghrib ya di waktu maghrib. Ketika sholat duhur di waktu asar, nggak boleh sebetulnya. Tapi dikarenakan dia musafir, maka udzur. Jadi udzur itu apa? Keluar daripada hukum yang aslinya. Hukum aslinya nggak boleh. Tapi karena udzur, maka jadi boleh. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas. Jadi ketika kita dalam perjalanan, jangan sampai kagak sholat. Ini kadang ketika musafir, bahkan ke Tanah Abang kayak kagak sholat. Ini perempuan nih belanja. Ya, ketika belanja ke Tanah Abang kagak sholat, puasa kagak puasa dia. Bingung juga, tadi ditegur, anak haid. Gak bisa ini kita. Dia bisa ngomong haid, tapi sembarangan tuh makan minumnya di pinggir jalan pakai jilbab. Pakai jilbab makan minum di pinggir jalan. Ya haid mah haid, tapi tetap jaga adab, hormatin orang yang puasa. Baik, jadi itu Pak, 6 waktu sholat. Pertama waktu fadilah. Ini waktu yang paling utama, usahakan kita sholat di awal waktu. Semoga Allah berikan taufik hidayah. Kemudahan kita semua untuk sholat di awal waktu, waktu fadilah. Itu 40 menitan dari adzan. Tapi ini khusus duhur asar ya. Kalau maghrib tuh waktu cuman singkat, nggak ada 6 waktu begini. Ya, kemudian habis waktu fadilah selesai, masuk waktu jawas, waktu ikhtiar. Jadi bagi orang yang nggak bisa di waktu fadilah, dia nggak dosa. Sholat jam 1, sholat setengah 2, enggak dosa. Ikhtiar, dia boleh milih di waktu yang kedua.
bagi orang yang benar-benar nggak bisa di waktu yang utama. Jawas, dan itu dibolehkan. Ya. Nanti ada waktu yang ketiga. Apa? Waktu makruh. Tinggal 15 menit lagi mau habis waktunya. Itu waktu makruh. Kenapa kok makruh? Ya, dikarenakan udah akhir-akhir. Tapi dia nggak tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang keempat, waktu haram. Kenapa haram? Karena sebagian waktunya sudah habis. Ada waktu darurat. Ya, 2 menit tersisa, tiba-tiba haidnya bersih. Ini memang haid ini ujian buat perempuan. Gimana nggak ujian, Pak? Bersih jam 4 malam dia wajib mandi. Bersih jam 3 dia wajib mandi. Intinya Isya itu dia wajib mandi. Cobaan buat perempuan. Kadang 5 menit mau beduk maghrib, haid dia. Lagi puasa, 5 menit mau maghrib dia haid. Ini kadang perempuan ada yang ngamuk-ngamuk, haid dah. Udah puasa capek-capek, haid lagi. Nggak usah ngamuk, jelasin sama mereka, nggak usah ngamuk, pahala mah nggak bakal hilang. Jangan dikira pahala hilang, enggak, tetap pahala mah tetap ada. Allah hargain itu. Jangankan orang yang puasa, ya, dia puasa baru baunya aja udah dihargai oleh Allah. Famussaimi atyabu indallahi min rihil misik. Ya, bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak misik. Artinya apa? Kita sunnah kalau mau perkumpulan pakai minyak wangi, sunnah, dan itu pahala. Tapi pahalanya masih kalah sama aroma bau mulutnya orang yang puasa. Kita bau mulut enak apa nggak enak? Nggak enak. Tertekan kita. Mau ngomong nggak enak, mau ngobrol nggak enak. Kenapa? Bau mulut. Itu perasaan yang nggak enak udah dihitung pahala sama Allah. Perasaan yang nggak enak udah dihitung pahala. Apalagi puasanya. Jadi sampein sama istri kita dan putri-putri kita, ketika sudah puasa tiba-tiba haid, nggak usah ngomel, pahala mah nggak hilang. Meskipun secara fikih nanti wajib diqodho, karena Allah pengen ya pahalanya berlipat-lipat ganda. Baik, dikarenakan waktu sudah habis, ya semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa sholat di awal waktu, di waktu yang utama, di tempat yang utama di masjid, dan dengan cara yang paling utama yaitu sholat berjamaah hingga akhir usia kita. Semua keluarga kita dijadikan ahli sholat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.